Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Melanjutkan pembahasan kita sampai pada i'lamu ikhwani. Ketahuilah wahai saudara-saudaraku, waffaqani Allah wa iyyakum li ta'atih. Sigo doa ini, semoga Allah waffaqo, memberikan taufik, memberikan bantuan kepadaku, wa iyyakum, dan kepada kamu sekalian, li ta'atih, untuk taat, untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala. Anna hadal haditha ishtamala ala muhimmati qawaididdin. Anna hadal haditha, sesungguhnya hadis ini ishtamala, mengandung, mencakup, ala muhimmati, atas perkara-perkara yang penting, qawaidid dini, aturan-aturan agama. Aturan-aturan agama. Wa yatafarraghu minhu al-majalisu. Wa yatafarraghu, dan minhu, darinya hadis ini, yatafarraghu, menjadi bercabang, banyak pembahasan, bercabang atau banyak pembahasan. Al-majalisa, al-majalisu, di majelis. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru syatrul iman. Bersuci adalah merupakan separuh iman. Ay nisful iman al-kamili. Separuh iman yang sempurna. Al-murakkabi, yang terbentuk, tersusun. Min tasdiqil qalbi, dari pembenaran hati. Dari pembenaran hati, wa iqraril lisani, dan pengakuan lesan, wa amalil arkan, dan pelaksanaan pada anggota tubuh. Ini seolah-olah pemberi syara ini memberikan keterangan kepada kita, yang dimaksud al-imanu kamil itu gimana? Yang dimaksud dengan iman yang sempurna. Iman yang sempurna itu terbentuk dari satu pembenaran dalam hati. Itu yang pertama itu. Yang kedua, pengakuan dengan lesan. Nah, setelah pembenaran dalam hati, mengucapkan 2 kalimat syahadat, dilafatkan. Kemudian setelah itu, maktufnya ke min, wa amalil arkan, dan melaksanakan segala sesuatunya itu dengan anggota tubuh. Jadi iman yang sempurna itu 3. Hati mengakui, lesan mengucapkan, anggota tubuh melaksanakan. Ketiga. Baru itu mendapatkan yang namanya iman kamil. Wa huwa wa in kathurat khisaluhu, wa huwa, dan iman itu, ya, huwa kembali kepada iman. Dan iman itu wa in kathurat khisaluhu, walaupun banyak sifat-sifatnya,
lakinnaha akan tetapi ya sifat-sifat itu munhasiratun terbatas. Munhasiratun terbatas. Fima yambaghi di dalam segala sesuatunya yang at-tanazzuhu menjauhi, mensucikan, at-tatahhuru dan pensucian darinya. Wa huwa yaitu kullu manhiyin anhu, yaitu segala yang dilarang. Itu. Jadi intine iman yang bagi tanazzuh. Tanazzuh itu kalau tidak ada kalimat tatahur jadinya pensucian. Tapi karena ini ada tanazzuh, ada tatahur, berarti maknanya tanazzuh ini ibtiad, menjauhi. Nah, nanti menjauhi apa? Menjauhi kullu manhiyin anhu. Segala yang dilarang. Kullu manhiyin anhu. Menjauhi, mensucikan. Mensucikan itu apa? Ya menjauhi. Menjauhi gimana? Ya tidak berbuat seperti itu. Apa itu? Segala sesuatu yang dilarang. Jadi tidak ono wong iman maksiat karo Allah itu tidak ono. Kalaupun ada kemaksiatan, sedangkan dia mengaku iman, kurang. Ya, yaiku yazid wa yanqus itu, bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan taat, berkurangnya dengan maksiat. Gitulah. Wa ma yambaghi at-talabbusu. Dan apa-apa yang sepatutnya at-talabbusu dia melaksanakan ya, bihi dengannya apa-apa, yaitu dengannya sesuatu yang diatur. Wahwa yaitu apanya itu kullu ma'murin bihi, segala sesuatu yang diperintahkan. Fahuwa berarti syatron. Baru ketemu ada berapa? 2. Iya. Yuk melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Melaksanakan perintah, nambahi iman, menjauhi larangan, yuk nambah iman. Itu. Iya. Lek bareng-bareng ya. Melaksanakan perintah, melaksanakan larangan. Ya po. Kayak orang kerja oleh faedah 1.000, mari ngono kayak tuku togel, ya ente. Udah kan gitu. Gitu. Makanya kita orang ini, ya apa ya, repot tadi wali ini kok repot. Mari nambahi iman, ngurangi. Kadang-kadang mari pengajian, ndak perlu metu, ndak perlu mencoba, ndak. Waktu mangan loh, ngerasani wong. Ya ibaratnya mari kulaan barang dapat untung diambur-amburno. Kapan sugine? Gampang. Iya. Gampang lek ngomong. Lek nglakoni nih soro. Tapi wa taharatu bil makna lughawi syamilatul jami'. Kalau toharo bersuci dengan makna bahasa, ya mencakup atas segala sesuatunya, yaitu 2 hal. Jadi bersuci itu kalau dalam arti bahasa kan lebih umum, ada 2. Melaksanakan perintah, menjauhi larangan. Ini ya toharo ngono. Ndak toharo lu buatan. Hah? At-tanadduf ya kan? Ini berarti ngantem nang tasawuf ya. Karena ini kan kalian gini, wa taharatu bil makna lughawi syamilatul jami'. Syamilatul jami' ini apa? Jami' 2 tadi itu. Apa? Pelaksanaan perintah, menjauhi larangan. Berarti yang ada di kitab-kitab itu
at-taharatu lughatan at-tanaddufu wa tanazzuhu. Tanadduf bersih-bersihan. Tanaddufu wa tanazzuh, pensucian. Berarti maknanya karena umum dengan cara melaksanakan perintah menjauhi larangan. Gitu. Iya. Asyatrul awal. Bagian yang pertama. Waqat rawa Ibnu Majah. Benar-benar telah meriwayatkan Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Isbaghul wudu'i syatrul iman. Isbaghul wudu, meratakan wudu. Syatrul iman adalah merupakan separuh iman. Ini yang lihat di syarahnya, mana isbaghul wudu ya Pak? Isbaghul wudu ilal makari. Ilal makari. Ilal makari itu dua. Ketika jiwa kita tidak senang, diberikan contoh di sana al-bardu, ketika dingin. Terus yang kedua, ketika males. Ya nambayak mene iku. Ayo jujur ya, jujur. Kita orang yang belajar apa itu? Apa jenenge? Ghurul muhajjalun kan? Ghurul muhajjalun ya kan? Di tangan sampai di pundak. Jujur. Pernah kau sampai pundak? Kau jawab. Kalau kaki sering lah ya. Karena kaki sampai mana? Sampai sini kan? Sampai lutut. Iya memang kaki sering. Malah lebih kadang-kadang. Kadang-kadang cuncung-cuncung ini. Ya. Tapi yang aneh takjab sampai ini loh. Lalu kita orang wudhu sampai pundak. Otomatis kan, yo maaf, kelek-kelek kan kena kabeh. Mentok sama ini. Keyakinan toh. Nah, itu mana isbaghul wudu. Terus tadi yang pertama, kalau musim dingin. Wong musim dingin itu kalau pokoknya wudu, pokoknya meratakan air cukup. Sunnahnya digosok kan. Nah, ketika gosok musim dingin itu sulit. Kecuali orang yang dapat bantuan Allah. Makanya dikatakan isbaghul wudu syatrul iman ya. Isbaghul wudu syatrul iman. Meratakan ketika wudu itu merupakan separuh iman. Ingatlah. Banyak ini isbaghul wudu, pembahasan isbaghul wudu itu tadi anak baca ada 17. Oke, pitulas tak baru bocok apa. Enggak ngerti apa. Ya. Rawatul mudhi al-wudu syatrul iman. Annahu tamamus syatri la kullu syatri. Nah, sekarang lihat di sini rawatul mudhi, Imam Turmudi meriwayatkan al-wudu syatrul iman wa ma'nahu annahu tamamus syatri. Wudu itu merupakan tamamus syatri, penyempurna separuh iman. Nah, ini maknanya. Tamamus syatri, penyempurna separuh iman. La kullu syatri, bukan semuanya. Jadi setelah bahasa gini, setelah kita orang wudu itu sudah dapat separuh iman. Tinggal separuh. Lah, tinggal separuh terserah itu mau apa? Oh, Anda mau sholat, ya sudah. Pelaksanaan sholat, insya Allah jadi satu. Oh, Anda sudah sholat sunnah sudah. Anda cuma mau baca Quran. Tergantung apa medianya. Setelah kita orang wudu. Pokoknya kita orang wudu, wis oleh separuh. Tinggal separuh nih. Kayak wong nikah loh. Yang nikah, dia ini sudah menjaga separuh iman. Tinggal separuhnya. Apa tinggal separuhnya? Kalau dalam bab pernikahan, yang ngatur istri, mengarahkan ke jalannya Allah. Tapi separuhnya masih soleh. Tinggal separuh sing lain ini. Kalau misalnya wudu, kayak turu ya Allah. Sama ya. Kenapa? Iya, ittiba berarti ya. Jadi kalau misalnya, kan dari gini.
Kalau kita orang setelah wudhu ibadah. Berarti wudhu oleh separuh, ibadahnya oleh separuh. Ya benar? Kalau setelah wudhu dibuat tidur. Loh, ente wudhu karena apa? Anak ini wudhu karena akan tidur. Dapat separuh meskipun tidur. Loh kenapa? Karena disunahkan ketika akan tidur dalam keadaan suci. Jadi dapat pahalanya itu bukan cuma ibadat tok. Ittiba sama Nabi, diatur sama Nabi. Oh kalau mau tidur wudhu, kalau dia ini sudah wudhu dapat separuh, tidur dapat separuh. Jadi bangun tidur sempurna iman. Bayang ini. Itu iman. Makanya sayang sekali ya. Kalau misalnya kan gini, orang baca Quran, meskipun tidak punya wudhu tidak ada masalah. Iya. Cuma separuhnya kok hilang. Separuhnya ini hilang. Apa itu? Wudhu untuk baca Quran. Akhirnya mau Quran itu oleh separuh. Wudhu tidak oleh. Tidak dapat gitu loh. Gitu. Insya Allah. Insya Allah tidak salah loh ya. Insya Allah. Waktu huruf al-hadithi bil fathil balaghati kadrubina au ismun alat lima yatahharu bihi kasahur ya. Ana sahur, ana sahur. Langsung wis bahasa paham. Kemudian qala la immatu, para imam mengatakan at-taharatu, yang namanya bersuci itu tangkosimu, menjadi terbagi ila wajibin, kepada sesuatu yang wajib. Misalnya apa? Kat-taharati an hadatsin, ya wajib. Ya, bersuci dari hadas. Tuh, bersuci dari hadas. Nanti bersuci itu macam-macam. Ada bersuci yang hukumnya istinjaknya itu wajib. Kalau dari segala sesuatu yang cair, yang mengotori. Kalau dari angin, setelah itu diistinjai makruh. Tempat itu loh, tempat keluar angin diistinjai makruh. Itu bersuci dari hadas. Kemudian apa? Mustahab wa mustahabbin. Ya. Iya, tangkosimu ila wajibin, tangkosimu ila mustahabbin. Kata jadidil wudu, kata jadidil wudu'i. Tajdid wudu bukan tajdid nikah. Kalau tajdid nikah itu mungkin dilaksanakan kalau takut ada sesuatu yang mungkin dia mengucapkan kalimat-kalimat perceraian. Jadi sama aja percaya, misalnya rezeki seret, diajak ke rumahnya fulan yang katanya alim, yang katanya ngerti. Kemudian apa? Ente harus tajdid nikah. Karena tak lihat, tidak ada. Ente jawab aja, tidak ada tajdid nikah itu kalau gara-gara ini. Yang ada tajdid wudu, ono tajdid nikah. Kadang-kadang sampai apa itu ngadepi omahe. Pernah datangin satu orang, teko, ono apa? Mau tajdid nikah. Wis kudu bangkel, tak delok itu. Karena katanya guru ana, ente cari rumah yang pas depan gang yang ngadep kiblat. Om aku. Iya kan? Kau ini ke Pak Siva. Gang, metu. Pas. Om aku, subhanallah. Tak aku ndak mas belai. Ndak ada orangnya, Beb. Di sini ada orangnya. Ya opo ya. Seakan ya. Ndak boleh, ndak boleh. Tidak sesuai aturan, ojo wis, ojo. Yang itu. Wana rezeki seret gini-gini, bukan tajdid nikah. Bukan tajdid nikah, perbanyak istighfar. Fakultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Yursilis sama alaikum midrara. Wa yumditkum bi amwali wa balin. Bi amwal. Aku istighfar. Perbanyak istighfar sama Allah. Lebih anak kalau istighfar untuk dapat rezeki masa ikhlas. Pertama, enggak apa-apa. Istighfar dhisik aja mbahas ngene dhisik wis. Istighfar dhisik nanti insya Allah keluar ikhlas itu. Kemudian tumal wajib.
Tsumal wajib. Yang qasimu, lah ini kan. Ini ada sisi fikihnya, ada sisi tasawufnya gitu kan. Yang qasimu ila badaniyin wa qalbiyin. Nah. Kemudian yang wajib menjadi terbagi kepada dua, badaniyin wa qalbiyin. Bersuci itu hukumnya ada yang wajib. Kapan itu? Dibagi dua katanya ulama. Ada yang badaniyin, badan. Ada yang qalbiyin, hati. Wajib itu bersuci. Tadi itu sunnah memperbarui wudhu ya. Juga ini apa? Wal aghsal masnunah. Ya. Wal aghsal masnunah. Mandi-mandi yang disunahkan tadi. Belum baca itu. Mandi-mandi yang disunahkan. Inti kita orang mau berangkat Jumatan mandi. Ya. Idul Fitri, Idul Adha mandi. Waktunya subuh kalau untuk Jumatan mulai terbit fajar mandi. Semakin dekat kepada Jumatan semakin bagus. Karena semakin masih seger gitu loh. Iya. Sunnah mandi. Itu. Kemal wajibu. Fal qalbiyu. Kal hasadi. Wal ujbi wal riya'i wal kibri. Kalau yang qalbi berhubungan dengan hati. Ya. Bersuci dari apa? Iri. Bersuci dari apa? Bangga diri. Bersuci dari apa? Riya. Bersuci dari apa? Sombong. Itu wajib. Bersuci seperti itu wajib. Ya. Ada amalan. Sering anak sampaikan itu amalan. Laksanakan itu. Insya Allah mujarab amalan ini. Orang itu ingin terbebaskan dari penyakit hati ya. Kita tidak kepingin penyakit dohir. Tidak ada. Namanya penyakit sopo sing gelem. Tidak ada yang mau. Semoga dijaga oleh Allah. Penyakit dohir lebih-lebih penyakit batin. Cuman kalau penyakit dohir setelah meninggal habis. Tidak ono ditanyai sama malaikat kok biar loro iki yo. Tidak ono. Tapi kalau penyakit batin dibawa mati. Sombong, ujub, bangga diri, merasa paling hebat, merasa paling ini. Itu dibawa mati. Nah, ada amalan. Kalau kepingin terbebaskan dari penyakit batin. Apa itu? Malam sholat meskipun 2 rakaat. Nah, ketika sholat baca hizib Quran. Lebih anak kan kalau sholat baca Quran, yang baca surat nih. Maksudnya itu baca Quran hizib. Ya bacaan ya, Quran ini dikempit gini. Allahu Akbar. Baca Fatihah, kemudian bukaan. Apa tutup sampean? Dibaca. Tek ini. Salembar, tutup. Kayak gini mana yang kempit. Allahu Akbar. Ruku, iktidal, semua berdiri rakaat 2 sama. Waladhdallin amin, buka lagi, lanjutkan lagi. Itu kalau rutin dilaksanakan, maka insya Allah penyakit hati dihilangkan sama Allah. Nah, itu. Tapi sing maca Quran sing genah. Makanya subuh ngaji. Yo. Kok enggak niat teman? Insya Allah. Insya Allah. Insya Allah. Iya betul. Karena insya Allah itu akan dibantu insya Allah sama Allah. Iya. Qala al-Ghazali, Imam Ghazali mengatakan, ma'rifatu hududiha wa asbabiha wa tab'iha wa ilajiha fardu ainin yajibu ta'allumuhu. Allahu Akbar. Mengetahui batasan-batasannya. Dari apa? Hal-hal tadi itu. Apa? Apa? Iya, penyakit hati. Mengetahui batasan-batasannya, sebab-sebabnya. Kemudian watibbiha dan pengobatannya, wa ilajiha dan penyembuhannya. Fardu ainin. Wajib itu. Wajib. Fardu ainin. Yajibu ta'allumuhu, wajib mempelajari.
Sampai Imam Ghazali itu nulis Ihya kan ngono. Seperempat yang akhirul muhlikat. Jadi kalau diwara ente ini sifat-sifat ente seperti di kitab Ihya ya. Itu nanti saya delok. Lek masuk rubul akhir ojo itu bagian muhlikat kehancuran kabeh. Ya apa carane? Anak kok bisa gini nih kenapa? Obatnya ku apa? Ya, kapan ya? Anak ngelihat di mana itu ya? Oh kemarin di ijtima alumni itu orang itu di antara penyebab dia tadi itu ada perasaan cinta kepada Allah dan Rasul itu melihat ahlullah, melihat orang-orang yang dekat sama Allah. Makanya kita orang misalnya hadil haul, opo sih hadil haul itu gini, loh minimal kon delok wajah orang-orang soleh insya Allah. Itu menyebabkan apa? Hati itu berkembang. Hati itu bersemi, berbunga-bunga. Soro. Ana pernah dapatkan 2 hari yang lalu, dapatkan kalamnya Habibul Haddad. Kabatu ishrina yauman wa taladzatu ishrina yauman. Ishrina sanatan. Kabatu ishrina sanatan wa taladzatu ishrina sanatan. Katanya beliau, Habib Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad, beliau mengatakan apa? Aku ini berusaha memerangi hawa nafsuku 20 tahun. Setelah itu 20 tahun aku merasakan nikmat. Jadi seolah-olah berapa kita waktu untuk menghabiskan energi kita menghancurkan hawa nafsu, seperti itu kita akan merasakan nikmat. Oh, berat. 20 tahun kan. 20 tahun loh. 20 tahun untuk istiqomah Quran, 20 tahun untuk istiqomah ini, 20 tahun. Setelah 20 tahun baru aku merasakan nikmat. Lah kita orang enggak. Rong dino kuwi dari wali ya. Doa dikabul no. Lho mosok ndak kuwi tepak bang sak nang kok pirang dino, pirang tahun kon, petang dino. Lha opo sih? Petang dino. Wal badani. Ya. Wal badani dengan badan. Ima bilma yang kita ketahui, awit turab atau menggunakan debu. Debu itu kan tayamum, au bihima atau dengan keduanya. Keduanya apa contohnya? Jabiro. Yang kemarin datang itu ada ustadz itu kedatangan Said Salim, putranya Habib Umar. Ya, betul kan? Katanya si ustadz itu, idza ja'al ma batalati tayamum. Idza hadral ma ja'al ma hadral ma batalati tayamum. Kalau air sudah datang, maka tayamum batal. Karena guru kita sudah datang, maka tidak perlu ngomong lagi. Dijawab sama beliau. Katanya beliau, belum tentu kalau ada air tayamum batal. Apa? Lek mau nggak perban nih. Ada bagian yang tak perban, yang ini yang tidak kena ditayamumi. Setelah itu lanjutkan airnya. Kok sudah ngerti, Kok ngerti Sub? Iya ngerti. Yusuf ngerti. Ahkamul Jabiro itu loh. Iya wis. Enggak paham. Ya wis. Kama fi bulul kalbiyah, karena menghilangkan jilatan anjing. Bulu itu jilatan anjing. Wa subhanallah ya. Itu sesuatu yang ada di dalam liurnya anjing, tidak bisa hilang dengan apapun. Meskipun dengan obat-obat yang ada sekarang ini. Taruhlah, gunakan apa yo? Wipol misalnya, tidak iso. Bisa hilangnya gunakan tanah. Siapa yang ngatur itu? Islam. Kalau kena jilatan anjing atau kena sesuatu dari anjing, salah satunya ada yang basah atau dua-duanya basah. Dibasuhnya itu apa dengan tanah dulu, kemudian gunakan air. Gitu. Au bi ghairihima
Atau dengan selain keduanya. Kahirri fi dibagh. Nyama. Baru nyama itu kulit, ya paham ini. Iya, biar kulit. Iya gitu ya. Gunakan apa? Air garam ya. Iya. Lek hirrif kan tak bener ya, apa? Kok terang doro ya, sama? Hah? Ono daun ada. Ada yang gunakan iki Sofyan seneng ya. Urusan doro seneng ya. Ada itu, kalau itu menggunakan ini, yang biasanya orang itu kalau menggunakan air sama apa itu? Sama garam. Iya gitu ya, untuk ngilangi. Tiba itu sama. Au binafsihi, dibiarkan. Kan gila bil khamri khallan. Seperti perasan anggur jadi khomer. Ya. Digeneng notok jadi cuka. Jadi kalau ana perasan anggur, ojo kon dekek rong dina kon ombe, meong kon. Lho iya. Ojo. Ya mau delenteng kon. Karena perasan anggur itu dibiarkan jadi homer. Jadi khomer. Khomer itu penutup. Khomrun itu penutup. Khomrun. Kenapa? Nutupi utek. Nutupi akal. Gitu loh. Nah, dibiarkan terus jadi cuka. Wallahu a'lam ya apa carane. Digede otak tapi ya. Tidak boleh ditambah-tambahin mana. Wa kullu dzalika muqarrarun fi kutubil fiqh ya wis. Itu semuanya disebutkan dalam kitab-kitab fikih wallahu a'lam bissawab. Ayo. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sallallahu alaihi wa ala alihi. ثم إنه صلى الله عليه وسلم بعد أن